Di jantung Afrika Tengah tersembunyi sebuah dunia hijau yang belum tersentuh waktu. Hutan hujan Kongo, tempat di mana pepohonan menjulang lebih tinggi dari menara, dan kehidupan berdetak dalam ritme yang tidak bisa ditebak. Di dalam belantara ini, hanya yang terkuat atau yang paling cerdas yang bertahan. Kita mulai dari raja tanpa takhta, sang gorila punggung perak, tenang namun penuh kuasa. Dengan satu tatapan, seluruh kelompok tunduk. Di balik tubuh kekarnya, ada kecerdasan sosial yang luar biasa. Gorila tahu kapan harus bertarung dan kapan harus memimpin dengan diam. Di tanah Kongo, dialah penjaga bayangan. Namun di balik suara langkah sang raja, ada kekuatan lain yang bahkan bisa mengguncang tanah. Gajah hutan Kongo. Berbeda dengan sepupunya di savana, mereka lebih pendek, tapi jauh dari kata lemah. Ia membuka jalur di hutan lebat, menciptakan koridor kehidupan bagi ratusan spesies. Kekuatan dan ketenangannya menjadikan dia pengatur ekosistem raksasa yang tak tertandingi. Dan saat ia mengaum dengan belalainya, seluruh hutan mendengarkan. Tapi saat malam mulai turun, kekuasaan berpindah tangan. Bayang-bayang muncul dari atas pohon. Dialah leopard, sang pemburu tak terlihat. Dia tidak memerlukan wilayah luas, hanya sudut yang cukup gelap, dan waktu yang cukup untuk mengintai. Kecepatan, kelicikan, dan kemampuan memanjatnya menjadikan dia penguasa malam. Tak banyak yang lolos dari serangannya. Namun di antara dahan dan dedaunan, ada makhluk yang tak kalah cerdas dan jauh lebih sosial. Mereka lah simpanse. Di hutan Kongo, mereka bukan sekadar hewan, mereka ahli strategi. Mereka bisa menciptakan alat, bekerja sama untuk berburu, bahkan menyusun rencana. Dalam kerumunan ranting dan daun, mereka adalah otak dari hutan ini. Mereka bukan yang terkuat, tapi mungkin yang paling berbahaya, karena mereka bisa belajar. Tapi tidak semua ancaman datang dari atas atau dari kerumunan, beberapa bersembunyi di bawah daun kering menunggu. Dialah piton Afrika, bayangan mematikan di balik daun-daun rimbun. Ia tak butuh bisa, hanya kesabaran dan kekuatan untuk menghentikan detak jantung mangsanya dalam satu lilitan. Dalam gelapnya dasar hutan, dialah teror sunyi yang ditakuti semua makhluk kecil. Hutan Kongo bukan hanya rumah bagi para predator, tapi panggung bagi kekuasaan yang berbeda-beda. Di sini kekuatan datang dalam berbagai bentuk, otot, otak, keheningan, dan bahkan kolaborasi. Dan setiap makhluk memainkan perannya dalam simfoni kehidupan yang liar dan luar biasa sebelum akhirnya ditelan waktu.